Bagaimana cara daftar NIB untuk konten kreator, baik di YouTube, TikTok, Facebook, dan lain-lain? NIB ataupun nomor induk berusaha adalah sebuah identitas legalitas tunggal yang wajib dimiliki oleh seluruh pelaku usaha di Indonesia tanpa terkecuali selama usaha tersebut melakukan aktivitas ekonomi ataupun menghasilkan uang. Contohnya untuk YouTuber, TikToker maupun Facebook ya. Oke, untuk cara daftarnya cukup mudah, teman-teman bisa buka Google, ketik kata kunci OSS RBA kita untuk situsnya, atau teman-teman bisa langsung akses di oss.go.id. Kita langsung buka saja. Di sini saya ini dulu. Bagi teman-teman yang tidak memiliki komputer ataupun laptop, teman-teman bisa langsung daftar lewat aplikasinya langsung. Nah, di sini teman-teman bisa langsung di Play Store ataupun di App Store, tinggal cari saja OSS ya. Oke, untuk daftar NIB untuk konten kreator, jika teman-teman sebelumnya pernah membuat, silahkan bisa masuk dulu. Tetapi di sini saya akan coba untuk membuat baru. Kita langsung pilih daftar saja. Oke, ini adalah halaman pertama untuk pendaftaran akun. Jenis pelaku usaha tentu saja kita pilih perorangan karena saya sendiri ya. Silahkan masukkan juga untuk nicknya. Kemudian silahkan masukkan juga untuk emailnya. Pastikan untuk pengisian nick teman-teman bisa cek ulang dan lihat lagi biar tidak ada salah input angka ya. Oke, selanjutnya kita langsung verifikasi saja. Kemudian untuk kode verifikasinya kita bisa langsung cek di email. Oke, selanjutnya kita diminta untuk membuat kata sandi. Silakan bisa masukkan. Kalau sudah dimasukkan untuk kata sandinya, kita langsung lanjut saja. Kemudian pada bagian ini kita masukkan nomor ponsel saja. Untuk pengisian nomor ponsel, nolnya tidak perlu ditulis lagi ya. Langsung saja 8 karena 0 itu tulis dengan 62 ya untuk kode negara Indonesia. Kemudian masukkan nama sesuai KTP saja. Kemudian pilih jenis kelamin juga. Masukkan tanggal lahir dengan format DB, MM, YY. Kemudian isi alamat di sini sudah dijelaskan tanpa menyertakan RT, RW, dan kode pos. Selanjutnya pilih provinsi. Silahkan tinggal sesuaikan. Saya Jawa Barat karena kebetulan Jawa Barat. Pilih kota. Di sini kebetulan saya Kota Tasikmalaya. Pilih kecamatan, lalu pilih kelurahan. Lalu klik saya setuju dengan syarat. Lalu silakan pilih daftar. Pendaftaran akun berhasil, silakan masuk untuk memulai proses perizinan. Kita langsung masuk saja. Oke, error kita coba refresh dan jika error kita hilangkan 404-nya, kita klik. Nah, ini sudah bisa ya. Jika seperti barusan teman-teman silakan klik saja yang atau hilangkan 404-nya ya jika daftar di komputer. Nah, kebetulan di sini untuk NPWP sebenarnya bersifat opsional. Teman-teman bisa masukkan atau tidak jadi masalah. Kebetulan saya sudah memiliki NPWP, saya akan masukkan. Apakah perusahaan Anda melakukan impor barang sendiri? Tidak, karena kita konten kreator. Tidak ya, sorry, tidak. Apakah Anda sudah memiliki BPJS? Kebetulan saya tidak memiliki BPJS ya. Jadi saya pilih tidak. Jika teman-teman sudah memiliki BPJS ketenagakerjaan, pilih ya. Apakah saya memiliki BPJS kesehatan? Tidak, karena memang saya tidak membuat BPJS. Jika punya silakan pilih ya. Selanjutnya kita lanjut saja. Oke, untuk selanjutnya yaitu pengisian untuk perizinan berusaha. Kita langsung tambahkan lokasi saja. Klik tambahkan lokasi. Lalu kita tambahkan posisi lokasi. Saya pilih darat. Jenis lokasi usaha. Jenis matra posisi pilih darat. Kemudian di bagian jenis lokasi usaha pilih individu. Lalu jangan lupa checklist di permohonan persyaratan dasar dengan kategori mikro. Kemudian masukkan titik koordinat untuk teman-teman konten di mana. Kemudian luas lahan saya akan menggunakan 9 saja. Kemudian masukkan alamat lengkapnya. Selanjutnya ke provinsi kita isi saja, tinggal sesuaikan kotanya, lalu kecamatannya, lalu kelurahannya. Selanjutnya adalah dengan memasukkan dokumen lokasi administratif dan dokumen foto tampak depan. Nah, kebetulan di sini sebenarnya saya menggunakan format gambar ya.
Saya ambil dulu untuk kebetulan untuk yang dokumen lokasi administratif ini PBB ya, ataupun pajak rumah. Kemudian ini kita bisa foto tampak depan. Nah, karena di sini formatnya PDF, teman-teman bisa convert dulu. Ketik saja di Google menggunakan misalkan PNG to PDF ataupun JPG to PDF. Kebetulan di sini saya formatnya JPG ya. Nah, kita perbesar. Saya ketik kata kunci JPG to PDF. Kebetulan saya menggunakan yang dari ilovepdf.com ya. Caranya teman-teman convert saja satu-satu ya. Jangan langsung dua-duanya, di convert saja satu-satu. Nanti juga teman-teman cara convert ini sebenarnya tidak perlu saya jelaskan lebih spesifik ya. Nah, di sini saya sudah ada dua file yang akan saya unggah di OSS ya. Oke, kita pilih dokumen di lokasi administratif, saya pilih open. Kemudian kita pilih yang dokumen foto tampak depan rumah kita ya. Oke, selanjutnya kita simpan posisi dan lokasi. Berhasil menyimpan posisi dan lokasi. Kemudian selanjutnya setelah selesai dibuat untuk lokasinya, sebenarnya untuk lokasi ini teman-teman bisa menambahkan beberapa lokasi. Nah, di sini teman-teman bisa langsung lengkapi detail kegiatan. Jika warnanya abu-abu, silakan teman-teman. Seperti saya bilang, jika teman-teman memiliki beberapa lokasi, tinggal tambahkan saja. Saya tidak perlu demokan untuk menambahkan lagi lokasi. Di sini kita gunakan yang sudah kita buat saja. Nah, di sini teman-teman, jika warnanya abu-abu, silakan teman-teman mungkin mencari menu ini kemana lagi, teman-teman silakan klik saja yang ada kotak ini ya. Nah, ini jadi sekarang sudah biru. Kita langsung saja lengkapi detail kegiatan. Selanjutnya pada persyaratan dasar tata ruang, silakan tinggal disesuaikan. Untuk lokasi usaha berada di wilayah objek, silakan ini pilih no. Begitu juga yang paling bawah, silakan pilih no. Selanjutnya silakan klik selanjutnya saja. Kita masuk ke bagian bidang usaha ataupun jenis kegiatan. Kita pilih yang paling atas saja, kegiatan usaha utama, pilih mengerti. Kemudian di bidang usaha, cari KBLI 59112. Nah, ini yang paling atas ya. Kemudian pada bagian ruang lingkup kegiatan, saya akan memilih seluruh kecuali animasi karena memang saya tidak memproduksi untuk seperti film ya ataupun animasi. Selanjutnya pilih tambah bidang usaha. Oke, bidang usaha sudah ditambahkan. Kemudian tambahkan nama usaha. Misalkan saya isi nama channel saja. Lalu pilih selanjutnya. Oke, masuk pada pernyataan mandiri. Kita ini checklist saja. Lalu pilih proses. Oke, setelah masuk pada halaman ini, teman-teman bisa cek di bagian perizinan berusaha. Lalu di sini teman-teman silahkan pilih lanjut. Kemudian apakah kegiatan ini sudah berjalan? Pilih sudah berjalan. Perkirakan teman-teman untuk akun YouTube-nya ataupun TikTok ataupun B-nya sudah berjalan sejak kapan? Kebetulan saya akhir 2024 sih. Pas AdSense-nya ya 2024 nggak terlalu akhir sih, kita perkirakan saja misalkan Desember saja, kita samakan ininya tahunnya 2024 ya. Oke, ini sudah sama bulan 12 tahun 2024. Kita scroll ke bawah, kemudian pada data investasi, di sini saya akan menggunakan investasi lain-lain saja atau teman-teman bisa menggunakan yang tengah-tengah. Saya akan memilih misalkan modal untuk laptop ya. Untuk perangkat yang kita gunakan saya taruh 4 juta atau kita taruh 5 juta saja. Untuk komputer saya ini hanya perkiraan. Oke, kemudian untuk modal kerja 3 bulan saya hitung ini untuk listrik dan wifi berarti 50 sebulan berarti 1,5 juta. Pilih modal sendiri. Kita scroll ke bawah, hasil penjualan, nilai proyek diajukan secara setahun berarti terutama buat teman-teman yang penghasilannya masih sedikit, misalkan seperti saya nggak terlalu banyak, kita taruh antara 15 juta sampai 20 juta saja untuk per tahunnya ya. Saya akan menggunakan 15 juta saja karena biasanya ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, jadi nggak tentu ya. Kalau bayaran AdSense itu nggak tentu, kadang tiap bulan, kadang 2 bulan sekali begitu. Tenaga kerja kita sesuaikan, saya memilih laki-laki 1, ini 1, ininya biarkan 0, kemudian kita tambahkan
produk dan jasa. Kita ketik manual saja. Misalkan di sini karena video ini khusus tutorial, jadi saya akan menambahkan konten video edukasi dan tutorial. Kemudian cakupan fasilitasnya ini kita tidak mengajukan. Ini kita bisa RP atau US, kita pilih RP saja. Kita isi seperti tadi yang ini ya, kita 15 juta yang per tahunnya. Lalu kita pilih simpan. Oke, berhasil ditambahkan, kita pilih selanjutnya. Nah, ini sudah risikonya rendah, skala mikro, NIB. Kita parameter isi, saya memilih lokasi industri berada pada bersangkutan, jadi sesuai dengan yang kita inputkan menggunakan alamat ya. Lalu kita pilih selanjutnya. Persetujuan lingkungan kita belum punya ya. Kalau teman-teman punya SPPL akan pilih klik yang sudah ya, bisa diimpor, tapi saya belum. Kita langsung proses saja, pilih ya. Oke, maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya teman-teman silakan langsung klik yang bagian persyaratan dasar, maka ada persetujuan lingkungan yang baru ini. Selanjutnya teman-teman silakan pilih proses penapisan, maka akan diarahkan ke situs AMDAL. Kemudian selanjutnya silakan checklist bagian ini. Kemudian pada input nilai parameter di sektor kita pilih multisektor. Kemudian jenis usaha kegiatan kita pilih multisektor. Kemudian nama usaha atau kegiatan silakan teman-teman bisa menggunakan nama channel ataupun misalkan produksi konten YouTube dan lain-lain. Saya akan menggunakan nama channel saja. Kita scroll ke bawah. Di sini ada beberapa parameter. Checklist pada bagian luas bangunan, lalu isi 9. Pilih satuannya M2 ya. Kemudian selanjutnya ini 9 M2. Ini teman-teman bisa lihat di OSS sebelum kita untuk 9 M2 sesuaikan dengan yang teman-teman input di OSS ya. Kita scroll saja, untuk yang lainnya saya tidak akan isi. Ini biarkan tidak, lalu kita pilih selanjutnya. Kemudian di bagian penentuan kewenangan silakan teman-teman pilih ini lokasinya di mana. Apakah di luar angkasa, di daratan, di perairan darat, perairan laut. Saya memilih darat. Kemudian silakan pilih yang paling bawah karena lokasinya masih satu kota. Jika teman-teman lintas provinsi ataupun lintas kabupaten, silakan. Karena saya masih satu kota dengan data yang saya inputkan, saya memilih yang bagian 3. Kita scroll ke bawah. Untuk yang lainnya saya tidak akan isi, lalu pilih selanjutnya. Kemudian selanjutnya pilih simpan. Teman-teman bisa cek lagi datanya, mungkin ada yang salah atau keliru ya. Kita simpan saja. Anda akan menyimpan hasil penapisan, kita pilih simpan saja. Lalu pilih oke, mengerti. Nah, ini untuk SPPL OSS sudah dibuat di AMDAL-nya. Selanjutnya silakan masuk ke OSS lagi. Nah, masuk ke halaman ini ya, yang tadi. Kemudian teman-teman silakan refresh. Nah, di sini sudah muncul izin terbit terverifikasi. Lalu kita pilih perizinan berusaha. Di sini pilih lanjut. Kita checklist ini, lalu kita pilih proses. Pilih proses, kita scroll ke bawah, lalu kita pilih terbitkan. Oke, sudah diterbitkan. Selanjutnya teman-teman bisa unduh untuk perizinan berusahanya. Atau jika teman-teman di persyaratan dasar ini bisa unduh ya, yang bagian ini untuk SPPL-nya atau di sini kita unduh dua-duanya. Nah, untuk nomor DIM-nya teman-teman bisa lihat di nomor induk berusaha ya. Oke teman-teman, hanya itu dulu untuk video kali ini. Untuk yang lainnya, jika teman-teman ingin melihat KBLI lainnya, jika ingin menambahkan, silahkan teman-teman pilih yang di perizinan berusaha, klik kelola. Di sini teman-teman bisa melakukan perubahan. Jadi misalkan perubahan data usaha atau perubahan data pelaku usaha. Kemudian jika teman-teman ingin menambahkan KBLI, silakan pilih kegiatan usaha. Contohnya di sini ada beberapa KBLI yang belum saya verifikasi. Nah, ini yang barusan kita buat ya, yaitu yang menggunakan KBLI 59112 dan sudah terverifikasi. Untuk mendownload NIB-nya tadi sudah saya jelaskan ya. Dan sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.